Bayangkan hidup sebagai sungai yang mengalir tenang, mengikuti alur yang telah ditetapkan alam tanpa pernah memaksa jalannya sendiri. Air sungai tidak pernah bertanya, "Kemana aku akan mengalir?" atau "Apa tujuanku?" Ia hanya mengalir, menari di antara bebatuan, berputar dalam pusaran, dan menguap ketika saatnya tiba. Namun, sungai itu tetap memberi kehidupan, menyegarkan, dan menghidupi segala yang disentuhnya. Dalam hidup, banyak dari kita terjebak dalam pencarian tanpa akhir akan tujuan yang besar dan mulia. Kita berpikir bahwa tanpa tujuan yang jelas, hidup akan sia-sia. Kita lupa bahwa terkadang, kebahagiaan terbesar justru ditemukan dalam momen-momen spontan yang tidak direncanakan. Ketika kita membiarkan diri kita mengalir seperti sungai yang bebas. Apa yang terjadi ketika kita mencoba mengendalikan hidup sepenuhnya, menentukan setiap langkah dengan rencana yang terlalu terstruktur? Kita mungkin merasa aman, tetapi seringkali kita kehilangan sentuhan magis kehidupan. Sentuhan keajaiban yang muncul ketika kita berani melepas kendali dan membiarkan hidup mengalir dengan sendirinya. Sama seperti seorang musisi yang mencoba memainkan lagu tanpa emosi, hasilnya mungkin tepat secara teknis, tetapi kehilangan jiwa dan rasa yang membuat musik itu hidup. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi dua cara pandang yang berbeda. Hidup dengan tujuan yang kaku dan hidup dengan spontanitas yang mengalir. Apakah kita benar-benar memerlukan tujuan yang jelas? Ataukah hidup yang mengalir tanpa tuntutan adalah kunci untuk merasakan kebebasan sejati? Mari kita menyelam lebih dalam ke dalam pemahaman ini dan menemukan kebijaksanaan yang bisa membawa kita pada harmoni dalam menjalani kehidupan. 1. Spontanitas. Keajaiban yang hilang. Saat tujuan menguasai kita, ketika kita masih kanak-kanak, kita menjalani hidup dengan penuh spontanitas dan kegembiraan. Anak-anak berlari, tertawa, dan menangis tanpa memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka tidak berusaha mengesankan siapapun. Tindakan mereka murni berasal dari dorongan hati yang polos. Seorang anak kecil mungkin mencoba membuat orang lain tertawa dengan tingkah laku yang lucu, tanpa sadar bahwa ia sedang menghibur. Namun, apa yang terjadi ketika anak itu menyadari bahwa kelucuannya mendapatkan perhatian? Perlahan, tindakan yang sebelumnya spontan dan tanpa beban itu berubah menjadi upaya untuk mendapatkan pengakuan. Ia mulai melakukan hal-hal yang sama bukan karena itu menyenangkan, tetapi karena ia ingin mendapat perhatian dan pujian. Disinilah spontanitas mulai memudar, digantikan oleh perilaku yang berorientasi pada tujuan. Spontanitas adalah momen ajaib di mana kita bertindak tanpa beban, tanpa ekspektasi, dan tanpa memikirkan hasil. Spontanitas terjadi ketika kita sepenuhnya hadir dalam saat ini, terhubung dengan apa yang kita rasakan dan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mungkin tertawa lepas karena lelucon sederhana, menari saat hujan turun, atau bernyanyi di kamar mandi tanpa merasa malu. Ini adalah momen-momen yang tidak bisa direncanakan, dan justru disitulah letak keajaibannya. Tindakan yang spontan seringkali terasa lebih asli dan lebih tulus dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan. Namun, ketika tujuan mulai menguasai kita, spontanitas perlahan memudar. Kita mulai berpikir, apa yang akan orang lain pikirkan jika aku melakukan ini? Atau, apakah aku akan mendapatkan manfaat dari melakukan hal ini? Kita menjadi terikat pada hasil, dan ini menciptakan tekanan serta ekspektasi yang tinggi. Hidup kita menjadi serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai sesuatu, mungkin pencapaian, status, atau pengakuan dari orang lain. Di satu sisi, memiliki tujuan bisa memberikan kita arah dan motivasi. Tetapi di sisi lain, tujuan yang berlebihan bisa mengikat kita dalam rantai ekspektasi, membatasi ruang gerak kita, dan menghilangkan kebebasan alami yang kita miliki saat berperilaku spontan. Dalam kehidupan modern, tekanan untuk selalu memiliki tujuan sangatlah besar. Kita diajarkan untuk selalu merencanakan setiap langkah hidup, mulai dari karier, pendidikan, hingga hubungan pribadi.
kita merasa bahwa jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka kita sedang membuang waktu. Tetapi, apakah hidup harus selalu terukur dalam pencapaian? Apakah tidak ada ruang untuk membiarkan diri kita hanya mengalir seperti air yang mengikuti arus tanpa melawan? Banyak orang merasa cemas ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, seolah-olah hidup tanpa tujuan sama saja dengan hidup yang tidak berarti. Tetapi, kenyataannya, spontanitas seringkali membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang paling berharga dan tak terlupakan. Cobalah untuk mengingat kembali momen-momen terbaik dalam hidup Anda. Apakah itu terjadi karena Anda merencanakannya dengan teliti, atau karena itu terjadi secara tiba-tiba tanpa Anda duga? Mungkin itu adalah perjalanan yang tidak direncanakan, pertemuan dengan teman lama yang tiba-tiba, atau keputusan mendadak untuk mencoba sesuatu yang baru. Momen-momen ini, yang lahir dari spontanitas, seringkali meninggalkan kesan yang mendalam dan membangkitkan kebahagiaan yang tulus. Saat kita memberi ruang untuk spontanitas, kita memberi kesempatan pada hidup untuk mengejutkan kita, memberikan kejutan-kejutan kecil yang tidak terduga, namun penuh makna. Hidup dengan spontanitas bukan berarti hidup tanpa tujuan sama sekali, tetapi lebih tentang memberi ruang untuk mengalir bersama kehidupan. Ini tentang melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan diri kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa direncanakan, dan bahwa ada keindahan dalam ketidakpastian. Ketika kita hidup dengan spontanitas, kita menjadi lebih terbuka, lebih fleksibel, dan lebih mampu merespons perubahan dengan cara yang lebih alami dan otentik. Kita tidak lagi terperangkap dalam lingkaran tujuan yang kaku, tetapi kita membiarkan diri kita mengalir bersama arus kehidupan. Pada akhirnya, hidup yang spontan adalah hidup yang penuh dengan kejutan, kebebasan, dan rasa syukur. Ini adalah hidup di mana kita bisa benar-benar merasakan setiap momen, tidak terbebani oleh ekspektasi dan tuntutan. Dengan membuka diri pada spontanitas, kita belajar untuk menikmati perjalanan hidup, bukan hanya berfokus pada tujuannya. 2. Wu Wei, seni mengalir tanpa usaha. Ketika kita membicarakan hidup yang spontan dan mengalir, kita tidak bisa mengabaikan konsep Wu Wei dari filsafat Taoisme. Wu Wei sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa usaha atau tidak melakukan apa-apa, tetapi pemahaman ini jauh lebih dalam daripada sekadar pasif. Wu Wei adalah keadaan di mana kita melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa perlawanan, dan tanpa rasa terpaksa. Kita bertindak dengan cara yang sepenuhnya alami dan selaras dengan aliran kehidupan. Dalam Wu Wei, tindakan tidak dipaksakan. Sebaliknya, tindakan muncul dengan sendirinya dari kesadaran yang mendalam. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Ia tidak memaksa tanaman untuk tumbuh lebih cepat. Ia menyirami tanaman, memberi pupuk dan menunggu dengan sabar, mempercayai proses alam. Ia tidak panik jika tanaman tidak langsung berbuah. Ia tahu bahwa ada musim untuk segala hal. Inilah prinsip Wu Wei. Bertindak ketika waktunya tepat, dan diam ketika diam adalah tindakan yang paling bijaksana. Contoh lain yang relevan adalah seorang atlet yang sedang berada dalam zona. Dalam momen-momen ini, atlet tersebut tidak berpikir keras tentang setiap gerakan. Tubuhnya bergerak secara otomatis, mengikuti ritme yang alami. Ada keheningan dalam pikiran, dan tindakan terjadi secara spontan, tanpa usaha yang berlebihan. Wu Wei adalah tentang menemukan keadaan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana tindakan mengalir seperti air, tanpa hambatan dan tanpa tekanan. Namun, dalam kehidupan modern, banyak dari kita terjebak dalam pola pikir yang selalu ingin mengendalikan segalanya. Kita merencanakan setiap langkah, menetapkan tujuan yang ketat, dan memaksa diri kita untuk mencapai hasil tertentu. Kita percaya bahwa semakin keras kita berusaha, semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Tapi apakah benar demikian? Apakah semakin keras usaha kita selalu membawa kita pada kesuksesan, atau apakah kadang-kadang kita justru menghalangi diri kita sendiri dengan terlalu banyak berusaha?
Wu Wei mengajarkan kita bahwa ada kekuatan dalam ketenangan dan kepasrahan. Ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, kita bertindak dengan cara yang selaras dengan alam, tidak memaksakan kehendak kita pada dunia. Sama seperti angin yang menggerakkan dedaunan tanpa usaha, kita juga bisa belajar untuk bergerak dengan lembut dalam hidup kita, mengikuti aliran yang alami. Ketika kita berhenti memaksakan diri, kita membuka ruang bagi kehidupan untuk menunjukkan jalannya. Ada sebuah kisah dalam Taoisme tentang seorang pemanah yang sangat berbakat. Ketika ia berlatih sendiri, ia bisa memanah dengan sempurna. Tetapi ketika ada orang yang menonton, ia sering gagal. Mengapa? Karena ia mulai berpikir tentang hasilnya, tentang bagaimana ia terlihat di mata orang lain, dan tentang ekspektasi yang ada padanya. Pemanah ini kehilangan Wu Wei-nya, kehilangan ketenangan batinnya, dan mulai bertindak dengan paksaan. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita kehilangan spontanitas dan ketulusan dalam tindakan kita. Wu Wei adalah tentang melepaskan ekspektasi dan membiarkan hidup mengalir dengan sendirinya. Ketika kita bisa memasuki keadaan ini, kita menjadi lebih efektif, lebih bahagia, dan lebih damai. Kita tidak lagi terjebak dalam rasa cemas tentang masa depan atau rasa bersalah tentang masa lalu. Kita hadir sepenuhnya di momen sekarang, dan dari momen inilah tindakan yang sejati muncul. Dalam praktiknya, bagaimana kita bisa menerapkan Wu Wei dalam hidup kita sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan berhenti menghakimi diri kita sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih memaksa diri untuk mencapai tujuan yang mungkin tidak realistis, kita bisa belajar untuk menerima apa yang terjadi dan bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Ini bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita bertindak dengan kesadaran penuh, mengetahui kapan saatnya bergerak dan kapan saatnya diam. Wu Wei mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang memenangkan setiap pertempuran, tetapi tentang menemukan harmoni dalam setiap momen. Kita belajar untuk menari bersama kehidupan, mengikuti irama yang diberikan alam kepada kita. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup dengan lebih tenang, tetapi juga dengan lebih penuh makna. Ketika kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama kehidupan, kita menemukan bahwa hidup itu sendiri adalah guru terbaik kita. Pada akhirnya, Wu Wei mengajak kita untuk menemukan kebebasan dalam tindakan yang tidak dipaksakan. Ini adalah seni hidup dengan kesadaran penuh, di mana kita tidak lagi terikat pada keinginan ego kita, tetapi membuka diri pada kebijaksanaan alam semesta. Kita menjadi seperti daun yang tertiup angin, bebas, ringan, dan selalu berada di tempat yang tepat pada waktunya. 3. Meditasi dan tindakan tanpa niat. Saat usaha justru menghalangi kedamaian. Ketika kita berbicara tentang Wu Wei, kita tidak bisa melewatkan konsep meditasi sebagai salah satu praktik yang mengajarkan kita cara untuk mencapai keadaan tanpa usaha. Namun, ada paradoks besar di sini. Ketika kita bermeditasi dengan niat yang terlalu jelas untuk mencapai ketenangan atau pencerahan, seringkali hasilnya justru sebaliknya. Pikiran kita menjadi sibuk dengan tujuan itu sendiri, dan alih-alih merasakan kedamaian, kita merasa semakin gelisah. Mengapa demikian? Meditasi adalah latihan untuk berada di momen saat ini, melepaskan segala bentuk keterikatan dan harapan. Namun, jika kita duduk dengan tekad kuat untuk menjadi tenang, kita sedang menciptakan usaha yang bertentangan dengan esensi meditasi itu sendiri. Meditasi bukan tentang mencapai apapun. Ini adalah tentang melepaskan dan menjadi apa adanya. Sama seperti ketika kita mencoba untuk tidur, semakin kita berusaha memaksakan diri untuk tidur, semakin sulit bagi kita untuk benar-benar tertidur. Hal yang sama terjadi dalam meditasi. Semakin keras kita berusaha mencapai kedamaian, semakin jauh kedamaian itu menjauh dari kita. Kisah klasik dalam Zen menggambarkan paradoks ini dengan sangat baik. Ada seorang murid yang datang kepada gurunya dan bertanya, "Guru, bagaimana saya bisa mencapai pencerahan?" Gurunya hanya tersenyum dan berkata, "Berhentilah mencarinya." Murid itu bingung. Bagaimana bisa ia mencapai sesuatu jika ia tidak mencarinya? Namun, inilah intinya.
Pencerahan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha keras. Itu adalah keadaan yang muncul ketika kita berhenti berusaha, ketika kita membiarkan diri kita mengalir dengan kehidupan tanpa beban ekspektasi. Hal ini juga berlaku dalam kreativitas. Banyak penulis, seniman, dan musisi yang mengalami blok kreatif ketika mereka terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan karya. Inspirasi seperti ketenangan dalam meditasi seringkali datang ketika kita tidak mencarinya. Misalnya, banyak ide-ide terbaik muncul saat kita berada dalam keadaan yang santai, mungkin saat mandi, berjalan-jalan, atau bahkan ketika kita sedang melamun. Mengapa? Karena pada saat-saat inilah kita berada dalam keadaan alami yang bebas dari tekanan, dalam kondisi wu wei di mana pikiran kita tidak dipenuhi dengan usaha dan tujuan. Ini mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa seringkali usaha keras justru menjadi penghalang terbesar kita. Dalam banyak hal, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan hati, semakin kita berusaha, semakin kita merasa tertekan. Tetapi ketika kita melepaskan niat dan hanya membiarkan diri kita berada di momen saat ini, kedamaian dan kreativitas datang dengan sendirinya, seperti air yang mengisi ruang kosong tanpa perlu diarahkan. Di dunia yang penuh dengan tekanan untuk selalu produktif, kita seringkali merasa bersalah ketika kita tidak berusaha keras. Kita diajarkan bahwa kesuksesan datang dari kerja keras, dari mendorong diri kita hingga batas maksimal. Namun, konsep meditasi dan wu wei mengajarkan hal yang berbeda, bahwa ada saatnya di mana kita perlu berhenti berusaha, menarik napas dalam-dalam, dan hanya menjadi. Tindakan tanpa niat ini bukanlah bentuk kemalasan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita, aliran alam semesta yang mengarahkan segala sesuatu ke tempat yang tepat. Dalam meditasi, kita belajar untuk menjadi saksi dari pikiran kita, melihat mereka datang dan pergi tanpa terikat. Ini adalah latihan dalam kehadiran dan penerimaan, bukan dalam mengubah atau mengendalikan pikiran kita. Ketika kita mampu melakukan ini, kita memasuki keadaan wu wei, di mana tindakan kita tidak lagi berasal dari paksaan, tetapi dari kedalaman kesadaran yang tenang dan damai. Bayangkan saat Anda berjalan di taman tanpa tujuan yang jelas, hanya menikmati pemandangan dan suara alam. Anda tidak berpikir tentang kemana Anda harus pergi atau apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Anda hanya berjalan, dan di saat itulah Anda merasakan ketenangan yang mendalam, kebebasan yang jarang Anda rasakan ketika Anda terus-menerus berusaha mengarahkan hidup Anda. Inilah wu wei dalam tindakan. Membiarkan hidup mengalir tanpa intervensi ego, dan dalam prosesnya, menemukan kebahagiaan yang alami dan spontan. Pada akhirnya, meditasi dan wu wei mengajarkan kita untuk tidak memaksakan tujuan pada setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa memiliki niat dan arah, tetapi kita juga perlu belajar untuk melepaskan, untuk memberi ruang bagi spontanitas dan kebijaksanaan alami. Ketika kita berhenti memaksa, kita menemukan bahwa kedamaian sudah ada di sini, bahwa kreativitas sudah ada dalam diri kita, menunggu untuk muncul ketika kita berhenti menghalanginya. Empat, hidup yang mengalir, mengikuti aliran tanpa melawan arus. Ketika kita berbicara tentang wu wei dan spontanitas, konsep ini membawa kita pada ide hidup yang mengalir, hidup yang dijalani tanpa perlawanan terhadap arus alami kehidupan. Kita seringkali mendengar nasihat untuk mengikuti aliran, tetapi apa sebenarnya artinya? Dan bagaimana kita bisa melakukannya dalam praktik sehari-hari? Mengikuti aliran bukan berarti kita pasrah atau tidak punya arah. Sebaliknya, itu berarti kita mampu menerima apa yang datang pada kita, meresponsnya dengan fleksibilitas, dan bertindak tanpa perlawanan yang sia-sia. Bayangkan air sungai yang mengalir di antara batu-batu. Air tidak memaksakan jalannya. Ia bergerak dengan lembut, mengikuti bentuk alam yang ada di hadapannya. Ketika bertemu dengan batu besar, ia tidak melawan dengan kekerasan,
Sebaliknya ia mengalir di sekitarnya, mencari jalur yang lebih mudah. Air tidak pernah berhenti mengalir, tetapi juga tidak pernah memaksa jalurnya sendiri. Inilah filosofi hidup yang mengalir. Hidup yang selaras dengan alam dan keadaan sekitar, tidak melawan, tetapi juga tidak menyerah. Di kehidupan modern, kita sering terjebak dalam pola pikir yang berfokus pada kontrol dan penguasaan. Kita diajarkan untuk mengambil alih kendali, untuk menaklukkan tantangan, dan untuk selalu berada di puncak permainan. Kita merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan adalah dengan memaksakan kehendak kita pada dunia. Namun, semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin besar rasa frustrasi dan stres yang kita alami. Kita menjadi seperti seseorang yang mencoba berenang melawan arus deras. Semakin keras kita berusaha, semakin lelah kita jadinya. Mengikuti aliran berarti melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan diri kita terbawa oleh arus kehidupan dengan kepercayaan. Ini bukan berarti kita menjadi pasif. Ini berarti kita memilih untuk tidak melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita belajar untuk merespons, bukan bereaksi. Dalam hal ini, respons kita menjadi lebih bijaksana, lebih penuh kesadaran, dan lebih selaras dengan keadaan. Kita berhenti bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa merespons situasi ini dengan cara terbaik? Prinsip hidup yang mengalir juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi. Seperti air yang bisa berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, kita juga perlu belajar untuk fleksibel dalam menghadapi perubahan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Terkadang, kita menghadapi hambatan yang tidak terduga, tantangan yang menguji kesabaran kita, atau kehilangan yang membuat kita merasa tak berdaya. Disinilah kita bisa belajar dari air, bukannya memaksa diri untuk tetap pada rencana awal. Kita bisa menyesuaikan diri, mencari jalur baru, dan mengalir ke arah yang lebih baik. Ada sebuah kisah Zen yang menggambarkan konsep ini dengan sangat indah. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana saya bisa hidup dengan damai di tengah kekacauan dunia ini?" Gurunya menjawab dengan mengambil cangkir teh dan menuangkan air ke dalamnya. "Apakah air ini berjuang untuk masuk ke dalam cangkir?" tanyanya. Murid itu menggelengkan kepala. "Tidak, guru, air hanya mengikuti bentuk cangkir." Gurunya tersenyum dan berkata, "Jadilah seperti air. Ikuti bentuk kehidupan yang diberikan kepadamu, tanpa melawan, tanpa memaksa. Ketika engkau bisa mengalir dengan kehidupan, kedamaian akan datang dengan sendirinya." Namun hidup mengalir bukan berarti kita tidak memiliki tujuan atau arah. Justru, tujuan kita menjadi lebih jelas ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita bisa memiliki visi, impian, dan harapan, tetapi kita tidak terikat padanya. Kita bergerak menuju tujuan kita dengan tenang, mengetahui bahwa jalan mungkin tidak selalu lurus, tetapi kita akan sampai di sana dengan cara yang tepat. Mengalir juga berarti memberi diri kita ruang untuk istirahat dan pemulihan. Seperti sungai yang melambat di bagian-bagian yang tenang, kita juga perlu belajar untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menikmati momen saat ini. Hidup bukanlah balapan yang harus selalu kita menangkan. Hidup adalah perjalanan yang perlu kita nikmati. Ketika kita bisa beristirahat dan mengambil waktu untuk diri sendiri, kita menemukan bahwa kita kembali ke arus kehidupan dengan energi yang lebih segar dan semangat yang baru. Pada akhirnya, hidup yang mengalir adalah hidup yang dipenuhi dengan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk merespons dunia dengan cara yang alami, dan untuk hidup tanpa rasa takut akan masa depan. Kita berhenti mencoba mengendalikan setiap aspek dari kehidupan kita dan mulai mempercayai bahwa alam semesta memiliki alurnya sendiri yang membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga akan menemukan jalan kita jika kita berhenti melawan dan mulai mengalir dengan kehidupan. Dengan mengadopsi prinsip hidup yang mengalir, kita menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, kegembiraan dalam momen yang sederhana, dan kebebasan yang tidak terbayangkan ketika kita melepaskan kontrol yang berlebihan. Kita menjadi seperti air, lembut namun kuat,
fleksibel namun penuh tujuan, selalu bergerak maju tetapi dengan cara yang alami dan selaras dengan alur kehidupan. 5. Kebijaksanaan tanpa ekspektasi. Saat melepaskan, justru mendatangkan kedamaian. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ekspektasi. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kita harus selalu mengejar sesuatu, entah itu prestasi, kekayaan, atau status sosial. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian dan bahwa tujuan hidup adalah untuk selalu menjadi yang terbaik. Tetapi, semakin kita mengejar, semakin besar rasa cemas dan ketidakpuasan yang kita rasakan. Seperti bayangan yang kita kejar dalam cahaya matahari, semakin kita mendekat, semakin jauh bayangan itu menjauh dari kita. Mengapa demikian? Karena ekspektasi menciptakan ilusi tentang apa yang seharusnya terjadi. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi itu, kita merasa kecewa dan frustasi. Dalam banyak hal, hidup yang dibayangi ekspektasi adalah hidup yang penuh dengan tekanan. Kita menjadi seperti pelari yang terus berlari tanpa henti, merasa tidak pernah cukup cepat, tidak pernah cukup baik. Padahal, kebijaksanaan sejati datang ketika kita belajar melepaskan ekspektasi dan menerima hidup apa adanya. Ada sebuah kisah Zen yang menggambarkan hal ini dengan sangat jelas. Seorang biksu muda datang kepada gurunya dengan rasa cemas, mengatakan bahwa ia belum mencapai pencerahan meskipun telah bermeditasi selama bertahun-tahun. Sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Kau terlalu berusaha. Pencerahan tidak datang melalui usaha keras, melainkan melalui penerimaan." Biksu itu bingung, tetapi ia mulai mencoba pendekatan yang berbeda. Alih-alih bermeditasi dengan niat untuk mencapai pencerahan, ia mulai duduk dengan tenang, hanya merasakan napasnya tanpa ekspektasi apapun. Dalam keadaan inilah, pencerahan datang dengan sendirinya, bukan sebagai hasil dari usaha, tetapi sebagai hasil dari melepaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita ingin semuanya sempurna, pekerjaan yang sempurna, hubungan yang sempurna, bahkan diri kita yang sempurna. Tetapi, semakin keras kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi ini, semakin kita merasa hampa. Kita lupa bahwa kebahagiaan tidak datang dari memenuhi ekspektasi, melainkan dari kemampuan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh di saat ini, tanpa menghakimi dan tanpa membandingkan. Kebijaksanaan tanpa ekspektasi mengajarkan kita untuk menikmati proses, bukan hanya hasilnya. Ini tentang melakukan yang terbaik tanpa terikat pada apa yang akan kita dapatkan. Ketika kita melepaskan ekspektasi, kita membuka diri pada kemungkinan yang tidak terduga, membiarkan hidup memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita menjadi seperti seorang pelukis yang menciptakan karya seni tanpa peduli apakah itu akan dihargai oleh orang lain. Ia melukis hanya karena ia mencintai prosesnya. Dalam keadaan inilah, keajaiban seringkali muncul. Kita menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita rencanakan. Ketika kita hidup tanpa ekspektasi, kita menemukan bahwa segala sesuatu menjadi lebih ringan. Beban untuk selalu tampil sempurna lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang tulus atas apapun yang kita alami. Kita mulai melihat bahwa bahkan dalam ketidaksempurnaan, ada keindahan yang tersembunyi. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan hasil dari setiap tindakan kita, dan kita belajar untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang-kadang, hal-hal yang tidak kita rencanakan justru membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Mengapa kebijaksanaan tanpa ekspektasi bisa begitu kuat? Karena ia memberi kita kebebasan. Kita tidak lagi terikat pada hasil atau terjebak dalam rasa kecewa. Kita bisa menikmati setiap momen, baik itu momen kesuksesan atau kegagalan, dengan sikap yang sama. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih siap menerima perubahan, dan lebih mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan ketika kita terlalu fokus pada tujuan besar. Misalnya, bayangkan seseorang yang merencanakan liburan yang sempurna. Ia membuat daftar tempat yang harus dikunjungi, makanan yang harus dicicipi, dan foto-foto yang harus diambil. Tetapi ketika hujan turun sepanjang liburannya, ia merasa kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Sebaliknya,
Orang yang datang tanpa ekspektasi, yang hanya ingin menikmati apapun yang terjadi, akan menemukan kebahagiaan bahkan dalam momen-momen yang sederhana, seperti menikmati secangkir kopi hangat di kafe kecil sambil mendengarkan hujan. Hidup tanpa ekspektasi bukan berarti hidup tanpa tujuan. Kita tetap memiliki visi dan arah, tetapi kita tidak terikat pada hasil yang spesifik. Kita bergerak menuju tujuan kita dengan penuh kesadaran dan usaha, tetapi kita juga siap menerima apapun yang datang, bahkan jika itu berbeda dari yang kita harapkan. Inilah seni hidup yang mengalir. Kita menetapkan niat, tetapi kita melepaskan ekspektasi. Kita mengarahkan perahu kita, tetapi kita membiarkan angin membawa kita ke arah yang tepat. Pada akhirnya, kebijaksanaan tanpa ekspektasi adalah kebijaksanaan yang memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Bahkan, seringkali hal-hal yang tidak kita rencanakan menjadi pengalaman yang paling berharga. Dengan melepaskan ekspektasi, kita membuka diri pada keajaiban hidup yang sejati, momen-momen yang tak terduga, kebahagiaan yang murni, dan rasa damai yang tak bisa kita temukan melalui usaha keras. Kita belajar untuk mencintai hidup apa adanya, bukan karena sesuai dengan harapan kita, tetapi karena hidup itu sendiri adalah hadiah yang luar biasa. Ketika kita melepaskan ekspektasi, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita, tetapi juga menemukan bahwa dunia di sekitar kita mulai terlihat lebih indah dan lebih penuh warna. Kita mulai melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian tugas yang harus diselesaikan, tetapi sebagai petualangan yang penuh kejutan, yang mengundang kita untuk terus mengeksplorasi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. 6. Menghidupi hidup dengan mengalir. Harmoni antara tujuan dan kebebasan. Jika spontanitas adalah energi yang murni, dan Wu Wei adalah seni bertindak tanpa usaha, serta kebijaksanaan tanpa ekspektasi mengajarkan kita untuk melepaskan hasil, maka kita tiba di kesimpulan yang harmonis. Hidup yang mengalir adalah keseimbangan antara tujuan dan kebebasan. Disinilah kita menemukan esensi dari kehidupan yang penuh makna, di mana kita memiliki arah yang jelas, tetapi juga cukup fleksibel untuk menari bersama irama alam semesta. Banyak dari kita yang mungkin berpikir bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Kita diajarkan untuk selalu memiliki target, untuk menetapkan resolusi, dan untuk mengejar impian kita dengan gigih. Namun, kita juga telah melihat bagaimana tujuan yang kaku dan ekspektasi yang tinggi bisa menghilangkan kebebasan kita, membuat kita merasa terperangkap dalam lingkaran usaha yang tanpa henti. Hidup yang mengalir menawarkan jalan tengah, sebuah jalan yang memungkinkan kita memiliki visi dan tujuan, tetapi tidak terikat padanya dengan cara yang kaku. Bayangkan seorang peselancar yang menunggu ombak. Ia memiliki tujuan yang jelas, menangkap ombak besar dan menikmati sensasi menungganginya. Namun, ia tidak bisa memaksakan ombak datang sesuai keinginannya. Peselancar yang bijaksana tahu bahwa ia harus menunggu dengan sabar, mengamati laut, dan siap untuk menangkap ombak saat momen yang tepat tiba. Ketika ombak datang, ia tidak melawan arus. Ia mengikuti alurnya, menari bersama kekuatan laut. Inilah esensi hidup yang mengalir. Kita tahu kemana kita ingin pergi, tetapi kita juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip ini dengan cara yang sederhana namun mendalam. Misalnya, saat kita menghadapi tantangan di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, alih-alih memaksakan solusi yang kita inginkan, kita bisa belajar untuk mendengarkan lebih dalam. Kita memperhatikan apa yang terjadi, merespons dengan kesadaran, dan menyesuaikan tindakan kita sesuai dengan situasi. Seperti air yang mengalir di sekitar batu, kita tidak memaksakan jalan kita, tetapi menemukan jalur yang paling alami. Menghidupi hidup yang mengalir juga berarti belajar untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Terlalu sering, kita terjebak dalam pikiran tentang masa depan atau masa lalu, sehingga kita kehilangan keindahan yang ada di depan mata. Hidup yang mengalir mengajak kita untuk memperhatikan napas kita,
untuk merasakan angin yang menyentuh wajah kita, dan untuk menikmati keheningan yang ada di sela-sela kesibukan. Ketika kita benar-benar hadir, kita menemukan bahwa hidup itu sendiri sudah cukup, tidak perlu ditambah dengan pencapaian atau validasi eksternal. Ada sebuah kisah dalam Taoisme tentang seorang bijak yang ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana cara menemukan kebahagiaan sejati?" Sang bijak menjawab, "Kebahagiaan sejati ditemukan saat kau berhenti mencarinya dan mulai hidup dengan sederhana, seperti air yang mengalir. Air tidak pernah bertanya, 'Di mana aku harus berada?' atau 'Apakah aku sudah mencapai tujuan?' Ia hanya mengalir, mengikuti jalannya sendiri, dan dalam alirannya, ia memberikan kehidupan kepada semua yang disentuhnya." Kebijaksanaan ini mengajarkan kita bahwa hidup yang mengalir bukan hanya tentang menerima apa adanya, tetapi juga tentang memberi tanpa pamrih, tentang berbagi energi dan cinta tanpa harapan akan balasan. Ketika kita mengadopsi cara hidup ini, kita menemukan bahwa kebahagiaan tidak lagi terikat pada hasil atau pencapaian. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang hadir di setiap momen, sesuatu yang muncul dari rasa syukur atas hal-hal kecil. Kita mulai melihat keajaiban dalam hal-hal sederhana, senyuman seorang teman, suara hujan yang menenangkan, atau rasa hangat dari sinar matahari pagi. Hidup yang mengalir membawa kita kembali ke akar kebahagiaan sejati, yang tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari kedalaman jiwa kita yang menerima dan mencintai apa adanya. Namun, hidup yang mengalir tidak berarti kita tidak memiliki impian atau ambisi. Justru, kita bisa bermimpi lebih besar, karena kita tidak lagi terjebak dalam rasa takut akan kegagalan. Kita tahu bahwa kita akan tetap baik-baik saja, apapun yang terjadi. Kita bisa bermimpi dan berusaha, tetapi kita juga siap melepaskan, menerima, dan beradaptasi ketika jalan yang kita tempuh berubah arah. Ini adalah kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, untuk mengeksplorasi potensi penuh kita tanpa rasa takut, dan untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan hidup ini. Hidup dengan mengalir juga mengajarkan kita pentingnya kepercayaan. Kita belajar untuk percaya bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri dalam mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Terkadang, jalan hidup yang kita rencanakan ternyata bukan jalan terbaik bagi kita, dan perubahan yang tak terduga justru membawa kita pada pengalaman yang lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Dengan mengikuti aliran, kita membiarkan diri kita dipandu oleh kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita sendiri, yang mengarahkan kita menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan makna yang lebih mendalam. Akhirnya, hidup yang mengalir adalah hidup yang penuh dengan kebebasan, cinta, dan rasa syukur. Kita tidak lagi terjebak dalam pengejaran yang tanpa akhir, melainkan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang kita ambil. Seperti air yang mengalir, kita tidak pernah berhenti bergerak, tetapi kita juga tidak terburu-buru. Kita mengalir dengan tenang, dengan kepercayaan bahwa kita selalu berada di tempat yang tepat pada waktunya. Dan dalam aliran ini, kita menemukan bahwa hidup itu sendiri adalah hadiah terbesar, sebuah tarian yang indah, yang mengajak kita untuk ikut serta dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran dan cinta. Hidup kita mungkin penuh dengan rencana, target, dan tujuan, tetapi seringkali kebahagiaan sejati terletak di luar batas perhitungan dan ekspektasi itu. Hidup dengan mengalir, seperti air yang menari di antara bebatuan, mengajarkan kita bahwa kebebasan bukanlah tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang melepaskan kendali, mempercayai proses, dan menikmati perjalanan yang tidak selalu terduga. Ketika kita berani untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan tuntutan pada diri kita sendiri, kita menemukan keajaiban dalam hal-hal yang sederhana. Kita menemukan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dicapai dengan usaha keras, melainkan keadaan yang muncul ketika kita menerima apa adanya. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai tugas yang harus diselesaikan, tetapi sebagai perjalanan yang penuh dengan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan merasakan keindahan. Seperti aliran sungai yang selalu menemukan jalannya menuju laut, kita juga akan selalu menemukan jalan kita.
asalkan kita cukup bijak untuk mengikuti arus, cukup berani untuk bermimpi, dan cukup rendah hati untuk menerima setiap momen apa adanya. Hidup dengan mengalir bukan berarti kita menyerah. Sebaliknya, ini berarti kita hidup dengan kesadaran penuh, merangkul setiap pengalaman tanpa rasa takut, dan merasakan kebahagiaan yang muncul dari kedalaman hati. Jadi, biarkan hidup mengalir melalui Anda dengan tenang dan lembut. Izinkan diri Anda untuk spontan, untuk hadir sepenuhnya di saat ini, dan untuk mempercayai bahwa alam semesta selalu membawa Anda menuju tempat yang tepat. Seperti air yang terus mengalir tanpa henti, biarkan jiwa Anda menemukan kedamaian dalam alirannya, dan temukan kebebasan dalam kepercayaan bahwa segalanya akan baik-baik saja.